Oke, apa kabar semuanya? Udah hafal belum fungsi? Loh kok gak ada suaranya? Lagi mikir, silakan saya Li. Hari ini kita agak santai aja ya, karena kita review tentang ikhtisar objek. Ya. Tapi mungkin sebelumnya untuk yang baru datang, selamat datang Bapak, ya Adik. Ini adalah kelas Abhidhamma ya. Kita kelas Abhidhamma di sini ada dua. Yang satu ini jam 5 sampai jam 6.30. Nanti yang jam 7 ada lagi. Yang ngajar adalah Bante gitu ya. Kalau yang ini kita sudah sampai bab 3. Tapi kalau yang Bante udah bab 7. Udah jauh ya. Gak apa-apa ya. Karena sekarang sudah ada buku. Jadi bisa ngejar dari buku dari YouTube ya. Oke. Terus sebenarnya Abhidhamma itu belajar apa sih? Ayo teman-teman yang sudah tahu, kasih tahu coba. Jangan sampai udah sampai bab 3 nggak tahu nih Abhidhamma sebenarnya belajarnya apa sih? Hah? Ayo. Nama Darupa. Lebih tepat. Iya, belajar tentang realitas hakiki ya. Jadi kan kita tahu bahwa di Pitaka itu ada 3 kan? Ada Sutta Pitaka, ada Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Nah, Sutta Pitaka itu berisi khotbah-khotbah Buddha, di selama 45 tahun beliau membabarkan Dhamma, dan bahasa yang dipakai adalah bahasa sehari-hari. Seperti yang saat ini kita bicarakan gitu, bahasa konvensional, istilahnya kebenaran konvensional. Nah, kemudian Vinaya Pitaka itu tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh Buddha untuk sangga gitu ya. Itu kemudian yang ketiga Abhidhamma Pitaka itu berisi tentang itu tadi realitas hakiki. Jadi bahasanya itu beda ya. Misalkan contohnya kalau biasanya Bante ambil contoh misalnya kalau air ya, air itu bahasa konvensional. Tapi kalau realitas hakikinya adalah apa? Atom yang ada di dalam air itu. Misalnya H2O kita tahu kan ya. Nah, hidrogen dan atomnya itu yang realitas hakikinya, perumpamaan ya, ini perumpamaan. Jadi bahasanya beda. Jadi kita ada Buddha itu mengajarkan ada 2 kebenaran, yaitu kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki. Ya, jadi Abhidhamma itu bahasanya bahasa hakiki. Jadi kalau kita baca itu mungkin loh kok kata-katanya kayak gini ya. Ya emang beda gitu dengan bahasa sehari-hari ya. Kalau sutta kan lebih ke bahasa sehari kayak cerita gitu ya. Oke. Kemudian mungkin ada yang tanya, terus ngapain belajar sampai susah-susah begitu? Adek tahu mungkin kenapa mau belajar Abhidhamma? Aplikasi, oke. Bapak mungkin belum tahu, kesasar aja ya Pak kesini. Oh enggak juga. Oke, ya sebenarnya memang ini kan Abhidhamma Pitaka itu sebenarnya sendiri ada 7 buku, ya ada 7 lagi bukunya. Tapi yang kita pelajari di sini adalah ringkasan dari 7 kitab itu yang yang udah diringkas oleh Acarya Anuruddha, yaitu Abhidhamma Taksanggaha. Ya, diringkas jadi cuman ada 50-an halaman. Mungkin jangan bingung kok 50-an halaman ini kok tebal-tebal banget. Itu udah buku 3 padahal. Ya, karena ini diuraikan lagi berdasarkan kitab komentar dan subkomentar. Ya, kalau di buku biasanya Bante sudah menambahkan juga yang dari kitab-kitab induknya gitu. Oke. Nah, sebenarnya Abhidhamma ini itu very powerful. Ya, karena dia adalah peta spiritual. Kita semua umat Buddha bertujuan untuk mencapai nibbana. Oke, tapi harus ada petanya dong. Kalau nggak ada peta kita akan kesasar terus kan? Ya, petanya mana? Petanya ini Abhidhamma. Karena di Abhidhamma ini kita belajar tadi benar kata teman-teman. Kita belajar tentang nama, rupa. Jangan lupa ada lagi yaitu Nibbana ya, kita juga pelajari Nibbana. Jadi kita mempelajari apa sih batin itu sebenarnya apa sih? Ya, yang kita tahu kan batin itu jangan-jangan di dalam ada satu roh yang kekal kali ya, atau
rupa jasmani itu apa sih? Atau seperti ini aja yang kita lihat gitu ya. Tapi kalau misalnya di Abhidhamma kita tahu oh ternyata batin itu bukan satu sosok atau wujud yang cuma satu gitu. Tapi itu bisa dipecah jadi tadi yang adik sudah belajar kesadaran dan faktor-faktor mental ya. Kemudian nanti kita juga belajar ternyata jasmani yang kita lihat padat, kursi ya ini semua ternyata bisa dipecah-pecah juga sampai ke yang realitas yang sebenar-benarnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk sebagai fondasi kita untuk bukan fondasi, sebagai modal kita nanti untuk berwipasana. Karena kita kalau mau mencapai nibbana kita harus berwipasana. Gitu ya. Ini intro bagi yang baru, oke. Jadi Abhidhamma itu tidak hanya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu sangat bermanfaat untuk pencapaian nibbana gitu, oke ya. Nah, hari ini saya harus mereview tentang objek. Saya hari ini review ya. Kalau saya kurang nanti saya tambahkan. Oke, yuk. Teman-teman yang sudah belajar, ayo. Objek, kan kita sudah belajar ada 4 realitas hakiki apa aja? Cita, terus cetasika, terus apa? Rupa, terus oke, nibbana ya, nibbana. Ini adalah kata palinya ya. Jadi cita itu kesadaran, cetasika adalah faktor-faktor mental ya. Jadi ini dua ini adalah batin, oke. Kemudian rupa itu materi ya. Kalau dia berkumpul-kumpul ini jadi kayak tubuh, kursi dan sebagainya ya. Kemudian nibbana, oke. Nah, kita apa karakteristiknya? Menyadari adanya objek ya. Jadi cita ini, kesadaran ini dia punya kecenderungan yaitu untuk mengambil objek ya, cita. Nah, cita selalu muncul bersama cetasika ya. Jadi ini kita umpamakan ini satu paket. Oke. Nah, cita dan cetasika dia cenderung mempunyai kecenderungan untuk mengambil objek ya. Nah, tapi dia sendiri juga bisa jadi objek. Jadi cita bisa mengambil cita sebagai objek. Oke? Sampai sini? Ini kan mengulang kita ya. Oke. Nah, kemudian ada yang 3 yaitu rupa. Rupa sendiri dia adalah sesuatu yang cenderung berubah ya, sesuai dengan iklim dan sebagainya. Oke. Nah, rupa ini dia selalu merupakan objek dari cita ya. Rupa bisa mengambil objek? Gak bisa ya. Yang bisa mengambil objek adalah cita dan rupa ini adalah objek ya. Jadi ini objek, ini bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Jelas? Oke. Kemudian kita tahu cita tadi karakteristiknya adalah menyadari adanya objek ya. Tapi kalau misalnya untuk melihat, untuk memahami objek dengan sempurna, cita nggak bisa hanya bekerja sendiri aja. Ya, perlu ada rangkaian cita yang muncul dan lenyap ya, yang kita sebut sebagai proses kognitif ya. Ini mungkin untuk bab 4 tapi harus dijelaskan dulu sedikit ya. Jadi ada yang sebut sebagai proses kognitif. Jadi ini cita, dia mau mengenali objek dengan baik ya, ini objek itu dia harus muncul lenyap ya di satu rangkaian yang kita sebut sebagai proses kognitif ya. Mengkognisi, mengenali, proses untuk mengenali objek. Oke. Nah, proses kognitif kan kita udah banyak mencontohkan kan, seperti yang buah mangga, masih ingat gak? Ya. Yang ada berapa? Ada berapa kesadaran yang muncul lenyap? Kira-kira 14 ya, 14 yang aktif. Oke. Kemudian nah, kita sudah belajar pintu kan? Masih ingat ada berapa pintu? 6, apa aja? Mata, telinga, sota dwara, terus gana dwara, pintu hidung ya, jihwa dwara, pintu lidah,
kaya dwara, pintu kaya, tubuh, kemudian pintu batin, mano dwara. Ya, kita sudah belajar 6 pintu. Masih ingat pintu itu apa fungsinya? Tempat di mana kita bertemu dengan tamu kan? Jadi sama, tempat di mana si cita ini bertemu dengan objeknya, ya. Dengan demikian berarti pintunya itu bisa pintu mata, telinga, lidah, ya, hidung, tubuh dan batin, ya. Rangkaian kesadaran yang mau bertemu dengan objeknya itu harus melewati yang pintunya kan? Makanya proses kognitif jumlahnya juga sesuai dengan pintunya, ya. Ada proses kognitif pintu mata, proses kognitif pintu telinga, ya, atau kita sebut aja proses kognitif panca indera, ya. Oke, ada juga proses kognitif yang dari pintu batin kan? Ini ada pintunya ya, pintu batin, ya. Sampai di sini jelas gak? Contoh misalnya proses kognitif pintu mata. Kita tahu kan ini tadinya kalau kesadaran kita saat tidak ada objek, ya, itu berada di arus kesadaran yang pasif istilahnya, ya, yaitu bawangga kan, ya. Nah, nanti kalau udah ada objek, bawangganya ini akan bergetar, kemudian akan berhenti, ya, berhenti, baru masuk ke yang aktif, ya. Terus ini proses kognitif pintu mata, ya. Proses kognitif pintu mata. Terus apa lagi? Oke, nah jadi ini kan ada satu proses kognitif pintu mata, kita anggap objeknya adalah objek yang sangat besar, ya, misalnya ya, bukan ukurannya ya, tapi kejelasannya, gitu, kualitasnya ya. Jadi ini kesadaran yang bisa muncul lenyap di pintu mata ini untuk bertemu dengan objeknya, ya. Jadi ini proses kognitif yang ada di pintu mata. Nah, kesadaran ini pancadara wacana, caku winyana, ini bukan dalam muncul bersama ya, tapi munculnya satu persatu, ya. Kalau ini sudah muncul lenyap baru muncul caku winyana, ya. Kemudian caku winyananya lenyap baru sampaticana, ya. Sampaticananya lenyap baru santirana. Oke. Dan ini setelah ini lenyap baru ini muncul, ya. Jadi munculnya itu sebenarnya di satu tempat. Jelas, ini kenapa kita bagi-bagi jadi beberapa tempat tuh hanya biar mudah aja gitu, oke? Nah, setelah wotabana lenyap baru muncul jawana yang pertama, ya, lenyap jawana kedua dan seterusnya. Nah, kesadaran ini semua yang ada di sini muncul lenyapnya, ya, itu di pintu mata. Makanya disebut sebagai proses kognitif pintu mata, ya. Oke. Nah, kita kembali ke objek tadi. Tadi kita sudah tahu bahwa ada cita, cetasika, cita yang suka mengambil objek, ya. Kemudian ada cita itu selalu muncul bersama cetasika, ya. Jadi dia bisa jadi subjek, bisa jadi objek juga, oke. Kemudian rupa hanya bisa jadi objek, ya. Kemudian ada objek apa lagi yang kita tahu? Nibbana dan panyati, ya, konsep, ya, konsep. Oke. Ini kita hapus dulu. Ya, nggak bingung ya. Kita kembali ke sini dulu. Kalau kita yang di ikhtisar objek, kita sudah belajar objek itu ada apa aja? Ada berapa? 6. Apa aja? Objek bentuk, terus objek suara, terus objek bau atau ganda, ya, terus rasa, terus objek sentuhan, terus
Objek mental. Objek mental terdiri dari apa? 5 materi transparansi ya, atau pasada ya. Terus 16 materi yang lembut ya, atau sukuma rupa. Terus cita, cetasika, dan nibbana. Apalagi? Konsep ya. Citanya berapa? 89, cetasika 52. Oke. Nah, kalau ini kita tuangkan ke sini bisa nggak? Objek bentuk, suara, ganda, rasa, sentuhan itu sebenarnya apa? Merupakan kelompok apa dia? Objek, belum belajar sih ya. Objek bentuk, suara, ganda, rasa, sentuhan itu adalah rupa. Kita mengenal 28 rupa ya. Ini termasuk rupa ya. Kemudian yang termasuk rupa lagi apa? Ini. Oke. 5 dan 16 ini ya. Ini adalah rupa juga. Oke. Jadi boleh dibilang ya ini semua adalah rupa kan? Ini rupa. Ya. Kemudian ini apa? Ini cita, ini cetasika, ini nibbana, ini konsep. Jadi sebenarnya yang bisa menjadi konsep tuh ya ini, yang bisa jadi rupa itu ya 4 paramata dhamma ditambah konsep yang bisa jadi objek. Jelas? Kalau nggak jelas langsung aja nggak apa-apa. Kita kan diskusi ini, review. 4 paramata dhamma tahu kan tadi apa? Cita, cetasika, rupa, dan nibbana ya. Ini kan rupa kan? Objek bentuk sampai ke sentuhan ya. Kemudian 5 materi transparansi, 16 materi yang lembut, ini kan rupa. Ya. Kemudian cita ya cita. Cetasika ya cetasika. Oke, nibbana ya nibbana. Ini kan 4 paramata dhamma. Setuju gak? Nah, ya, jadi sebenarnya yang disebut yang bisa menjadi objek itu sebenarnya 4 paramata dhamma ditambah konsep. Oke, sampai sini jelas? Apa tambah bingung? Objek mental itu kan terdiri dari ini. Ya kan? Yang ini adalah materi, ini adalah materi kan? Rupa kan? Ya. Jadi maksudnya ini mau ini istilahnya apa ya? Biar nggak bingung kok tiba-tiba rupa bisa jadi objek gitu loh ya, karena ini yang kita kan kalau kita waktu belajar ikhtisar objek kan cuma disebutkan bahwa objek itu ada objek bentuk, suara, ganda, rasa, sentuhan, objek mental ya kan. Tapi kalau misalnya kita kelompokkan sebenarnya ini adalah kelompok rupa yang ini ya, yang ini adalah kelompok rupa karena kan kita belum belajar rupa ya. Jadi ini adalah gocara ya, gocara rupa. Jadi ini adalah wilayah penjelajahan ya. Jadi ini ada rupa, oke, materi. Nah, kemudian objek dhamma ini adalah dhamma aramana atau objek mental. Ini juga terdiri dari 5 pasada, 16 sukuma rupa. Ini juga adalah bagian dari rupa ya. Oke. Sebenarnya objek sentuhan itu terdiri dari apa? Coba. Elemen, tanah, api, angin. Ya, coba kita hitung. Kita kenal ada berapa rupa? 8. Oke, 28. 16 tambah 5, 21. Jelas. Ya. Jadi rupa 28 rupa itu bisa menjadi objek. Jelas. Oke. Cita dia bisa mengambil objek tapi dia sendiri juga bisa menjadi objek ya. Cetasika selalu muncul bersama cita. Jadi saat cita itu menjadi objek, cetasika yang muncul bersama dia otomatis jadi objek juga. Kan begitu. Ya, objek dari siapa? Objek dari cita yang lain gitu ya. Oke. Kemudian nibbana bisa menjadi objek. Ini 4 ini adalah paramata dhamma. Ya kan? Kemudian ada lagi yang bisa jadi objek yaitu konsep, ya. Kita tahu konsep itu bukan paramata dhamma,
Ya, itu adalah dari bentukan pikiran. Oke. Konsep itu apa? Yang di luar dari cita, cetasika, rupa dan nibbana. Seperti ini, wanita, pria, ya, lampu, kursi, ini adalah konsep. Oke? Sampai di sini, oke? Semuanya? Masih ada yang bingung? Cisusan, oke? Oke, kok Omeng kayaknya belum. Nanti di rumah nanya. Cita 89 kalau cita 121 boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Boleh, ya. Tapi nanti kalau pasti bagi-bagi kan nggak usah sampai serumit yang 121. Yang nanti cita apa sih yang bisa diambil oleh cita tertentu gitu misalnya, ya. Nanti akan sampai sini. Tapi ini udah oke. Jadi sudah tahu ya yang bisa merupakan objek itu apa aja ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah tahu bahwa cita mau mengenali objeknya dengan baik ya, dengan sempurna, memerlukan yang kita sebut sebagai proses kognitif. Oke. Dan kita sudah tahu proses kognitif itu harus melalui pintu. Ada 6 pintu kan tadi kan? Pintu panca indera 5 dan pintu batin ya. Kemudian untuk pintu panca indera untuk pintu mata ya, tadi kan ada Nah, untuk pintu mata, objeknya itu hanya objek bentuk, ya. Jadi objek bentuk itu hanya bisa diambil oleh caku winyana, ya. Oke. Yang lain juga objek suara, ya. Objek suara hanya bisa diambil oleh kesadaran telinga, ya. Kemudian kesadaran, ya telinga kan. Kemudian objek ganda hanya bisa diambil oleh kesadaran hidung, ya, gana winyana. Kemudian objek rasa, jivwa winyana. Kemudian objek sentuhan, kaya winyana. Gampang kan? Ya, yang ini gampang ya. Nah, objeknya itu juga ada 3, kita kenal kan? Bisa 3 masa atau bebas waktu, ya. 3 masa apa? Masako, masa lalu, masa depan, masa kini, ya. Objek yang diambil oleh rangkaian kesadaran yang ada di proses kognitif panca indera selalu masa lalu. Hebat banget bisa melihat masa lalu, objek masa lalu, masa kini yang sedang berlangsung kan. Kita hanya bisa melihat objek yang sedang berlangsung, hanya bisa mendengar suara yang sedang berlangsung, ya. Yang lewat kan udah nggak bisa. Oke, jadi objek yang bisa diambil oleh kesadaran yang muncul di proses kognitif panca indera selalu bersifat masa kini. Oke, tapi kalau yang dari pintu batin bisa 3 masa dan bebas waktu. Ya, yang bebas waktu siapa aja? Nibbana dan konsep. Pinter. Jadi mata, proses kognitif pintu mata bisa ngambil nibbana? Nggak bisa, ya. Jadi dia udah pakem nih. Pokoknya proses kognitif pintu mata, ya, ini pasti objeknya adalah objek bentuk, ya. Misalnya ada objek yang muncul di sini yang bisa memunculkan kesadaran mata, ini maksudnya yang bisa mengondisikan kesadaran mata ini muncul pasti objek bentuk. Jelas ya? Oke. Oke, saya hapus dulu. Nah, sekarang kita mengenal berapa cita. Ayo, kalau pintar pasti kita cepat selesai. 89 kan? 89, oke, 89 cita, ya. Kita bahas dari mana? Kesadaran panca indera dulu deh ya. Kita mau bikin bulat-bulat ajaib gak? Bikin bulat-bulatan ajaib, perlu gak? Apa bikin dulu deh? Perlu. Eh.
Kurang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok bulatannya beda? Terus ini semua udah hafal kan ini isinya apa? Donat coklat. Coklat kacang. Oke. Oke. Jadi ini adalah aku salah cita kan? Aku salah cita ada 12. Ya, setuju ya? Oke, jangan banyak-banyak, sering muncul soalnya. Kemudian ini adalah kama sobana ya. Jadi maha kusala, maha wipaka dan maha kiriya. Nah, di sini ini adalah maha gata cita kan? Kesadaran yang lebih tinggi kan? Nah, ini ada apa? Rupa wacara kusala ya, rupa wacara wipaka, rupa wacara kiriya ya. Ini yang arupa. Ya, arupa wacara kusala, arupa wacara wipaka dan arupa wacara kiriya. Ini yang maga dan pala ya, maga dan pala. Oke. Nah, tadi semua cita kan juga bisa jadi objek. Tapi cita sendiri adalah subjek kan? Ya, yang mengambil objek kan? Ya. Nah, sekarang kita mau lihat cita ini bisa ngambilnya apa aja objeknya gitu. Itu kan yang bingung? Ya. Oke. Yuk, kita dari yang paling gampang dulu. Tadi kita sudah mengenal ada objek bentuk ya. Kemudian objek suara, ganda, rasa, ya, sentuhan. Gitu dulu ya. Nah, ya. Oh ya, hilang ya hetukanya ya. Pantesan kok jadi cepet habis. Kok gak tadi Bu? Oke, thank you. Ada dong. Mas kan 89. Kalau gak diikuti nanti ini berkurang 18. Tenang, saya nggak akan gebrak meja kok. Hah? Ini kaba sobana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tukangnya memang. Oke, 1, 2, 3. Thank you ya, Ci. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang gampang dulu. Ada kesadaran yang hanya bisa mengambil satu macam objek, ya, yaitu apa? Kita lihat caku winyana, ya, caku winyana di mana? Ahetuka kan, di sini kan, caku winyana. Ini caku winyana, ya. Jadi dua kesadaran ini bisa mengambil hanya objek bentuk. Oke. Kemudian ini apa? Sota winyana, ya. Ini dua kesadaran ini juga hanya bisa mengambil objek suara, ya. Mungkin kalau biar gampang kita bisa lihat ini tabel yang di halaman berapa nih? Ayah butuh buku? Enggak apa-apa ya. Halaman 201. Yuk. Semuanya udah? 201. Oke, jadi di situ dituliskan kesadaran mata ada 2. Ya, angka 2-nya ini maksudnya kan ada 2 kesadarannya, ya. Hanya bisa mengambil objek bentuk, ya. Kemudian sota winyana hanya bisa mengambil objek suara, ya. Kemudian gana winyana hanya bisa mengambil objek ganda, bau, ya. Kemudian jihwa winyana hanya bisa mengambil objek rasa, ya. Kemudian kaya winyana bisa mengambil objek sentuhan, ya. Jadi masing-masing dari dua kesadaran ini hanya bisa mengambil satu objek doang, ya. Jadi objek kesadaran mata tidak bisa mengambil objek suara, ya. Tidak bisa mengambil objek mental. Dia hanya bisa mengambil objek bentuk. Oke? Caku winyananya, ya.
Kan tadi misalnya objek sentuhan kan dibagi ke elemen lagi. Kenapa? Jadi hitung-hitungnya gimana? Kan ketika 3 itu. Dihitung masuk. Oh enggak, ini kan citanya. Tapi memang kita tidak bisa menyentuh 3 elemen itu secara bersamaan. Jadi pada saat tertentu misalnya saya menyentuh ini, yang saya rasakan karakteristik apanya. Kalau keras berarti itu karakteristik dari elemen tanah. Gitu ya, nggak mungkin juga 3 elemen itu saya rasakan. Saya niatnya mau merasakan apa gitu. Kalau kita misalnya habis masak air, kita mau udah tuang ke gelas, mau lihat ini hangat apa enggak. Berarti yang kita mau, niatnya kita mau menyentuh adalah yang elemen apinya gitu. Ya, jadi walaupun dia terdiri dari 3 elemen objek sentuhan itu, tapi tidak bisa kita rasakan dalam satu momen yang sama. Ya. Oke. Jadi beda ya Pak, ini kita ngomongin kesadarannya, ini objeknya ya, beda ya. Oke, nah jadi angka 2 ini dari mana ya ini? Karena ada 2 kesadarannya ya. Yang satu apa sih? Aku salah? Aku salah? Wipaka, ingat ya, ini adalah buah kama kita ya. Buah kama kita, oke. Kemudian ini adalah buah kama yang tidak baik ya. Jadi kita berbuat kama buruk bisa saja bisa membuahkan kesadaran mata yang dari kelompok ini, yang dari aku salah wipaka. Ini yang dari kelompok yang kusala wipaka ya. Misalkan Anda sekarang melihat sayale, melihat Buddha Rupang, kesadaran yang muncul pasti kesadaran yang baik ya, caku winyana yang dari kusala wipaka. Ya, kalau lihat saya belum tentu. Oke, nah jadi ini dua itu adalah ini ya. Jadi nggak bingung kan sekarang kan? Nah, terus kata di sini ada tambahan objek bentuk suara ganda rasa sentuhan yang saat ini. Ingat ya. Jadi kesadaran mata hanya bisa melihat objek bentuk saat ini, bukan masa lalu, bukan yang masa depan. Ya. Apalagi bebas waktu, oke? Yang ini gampang ya, oke ya. Nah, sekarang di bawahnya ada tulisan elemen batin, mano dhatu. Apa tuh? Elemen batin. Apa? Pertama apa? Panca dwara wacana. 2 sampati cana, oke. Coba kita lihat ya, posisi dia di mana ya kalau di proses kognitif pintu panca indera. Dia ada, kalau panca dwara wacana dia muncul sebelum caku winyana, sampati cana pasti setelah kesadaran panca indera. Jadi ini kan kita bisa ganti jadi sota winyana, ya kan? Gana winyana atau jihwa winyana atau kaya winyana tergantung dari objeknya, ya. Oke, proses kognitif pintu apa dia, kan gitu kan? Tapi mau semua proses kognitif pintu panca indera pasti ada ini kan? Ya, panca dwara wacana dulu muncul, ya, lenyap baru bisa muncul kesadaran panca indera, ya. Karena dia yang mengarahkan kan, mengarahkan ke pintu panca indera, kan begitu ya. Kemudian setelah kesadaran panca indera yang muncul lenyap, akan muncul kesadaran yang menerima. Menerima siapa? Menerima si objek ya. Nah, dia disebut elemen batin karena ya dia semata-mata hanya menyadari objek, oke. Dan tapi tidak sempurna. Ya, dia hanya menyadari tapi tidak sempurna. Nanti beda sama mano winyana dhatu ya. Tapi tahu dulu ini elemen batin dia muncul tanpa jarak ya, tanpa jarak dengan kesadaran panca indera ya. Tanpa jarak itu maksudnya apa? Setelah ini lenyap muncul kesadaran panca indera. Setelah kesadaran panca indera lenyap muncul kesadaran sampaticana ya. Jadi kan nggak ada jeda ya, begitu dia lenyap langsung muncul ini gitu ya. Makanya mereka disebut sebagai elemen batin atau mano dhatu. Itu teknis lah ya. Oke. Nah, karena mereka bisa muncul di proses kognitif pintu panca indera ya, berarti dia bisa mengambil objek bentuk gak?
Bisa? Bisa mengambil. Iya, kalau dia di proses kognitif pintu mata, dia bisa dong mengambil objek bentuk. Bisa mengambil objek suara? Bisa. Objek lidah, objek rasa? Bau? Sentuhan? Makanya dia bisa mengambil berapa objek? 5 objek. 5 objek yang masa kini, ya. Bisa diambil sekaligus 5-5-nya? Enggak mungkin, ya. Dalam satu proses kognitif hanya ada satu objek. Jelas? Di sini, ya. Jadi makanya di sini ditulis elemen batin ada 3 kan kesadarannya kan? Ya, 1 pancadora wacana, 2 sampati cana, ya. Bisa mengambil 5 objek yang masa kini. Oke. Tapi harus diingat bahwa tidak mungkin 5 objek diambil secara bersamaan, ya. Ya, silakan. Enggak, karena elemen batin ini, 2 ini tidak muncul di proses kognitif pintu batin. Karena di proses kognitif pintu batin ada lagi yang mengarahkan ke pintu batin yang kita sebut sebagai manodora wacana, beda. Beda ya. Jadi kalau proses kognitif pintu batin, mungkin pertanyaan maksudnya dilewatkan lagi nggak gitu ke pintu batin gitu maksudnya. Tadi gimana? Oh, ya memang ininya beda. Maksudnya kalau untuk pintu batin, misalnya kalau misalnya di proses kognitif pintu batin itu rangkaian kesadaran yang muncul lenyapnya beda. Karena kalau di sini kan pancadwara wacana itu adalah yang mengarahkan ke pintu panca indera. Kalau yang di sini pintu batin kita mengenal ada manodwara wacana. Jadi yang mengarahkan ke pintu batin beda lagi. Sama-sama fungsinya mengarahkan. Tapi itu adalah 2 jenis kesadaran yang berbeda, gitu ya. Nah ini nanti jawana saya 7, kemudian dada ramana, ya. Jadi kalau di pintu batin lebih simpel, dia tidak butuh sampaticana, santirana, utabana, enggak. Jadi manodwara wacana ini sudah berfungsi untuk mengarahkan dan juga yang memutuskan, gitu. Oke. Jadi beda. Makanya dia nggak bisa mengambil objek tadi mental, ya, objek mental yang sisanya tadi ya. Maksudnya elemen batin ini, oke? Ya. Kerjanya dia yang kognitif mental ini di mana ada waktu gitu. Nanti di ikhtisar landasan kita belajar. Jadi memang ada kita nanti juga mengenal 6 landasan. Ya, 6 landasan waktu ya. Ada landasan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh ya, kemudian landasan batin ya, landasan hati atau jantung yaitu hadaya watu ya. Nah, nanti kesadaran yang bisa muncul dengan ditopang oleh landasan mata hanya kesadaran mata. Oke, yang bisa muncul ditopang oleh landasan telinga hanya kesadaran telinga. Ya, sisanya itu yang panca indera ya. Sisanya itu kemunculannya ditopang oleh hadaya watu, termasuk elemen batin. Termasuk elemen batin. Di hadaya watu itu ya. Yang lain-lain kecuali kesadaran panca indera ya. Sabar Pak, minggu depan. Oke. Nah, ini oke ya, gampang kan? Gak setuju gampang. Kan gampang, ini udah tahu kan sekarang kan ya. Nah baru kita lihat lagi nih. Berarti kita sudah, ini kan sudah nih. Ya ini kan sampaticana, santirana kan. Ini udah dibahas ya. Pancadwara wacana sudah. Oke. Nah kemudian kita lihat kesadaran. Kan kalau di syairnya kan kesadaran resultan sisanya. Ya kan. Dan yang memproduksi senyuman hanya mengambil objek lingkup indriawi. Ya kan. Nah ini adalah berarti apa? Kesadaran resultan sisanya, resultan. Salah ya, tadi santirana belum. Kecepatan. Sampaticana sama pancadwara wacana aja kan. Nah berarti sisanya yang mana? Resultan, berarti kita lihat yang resultannya yang mana aja. Ini kan sampaticana ya.
dan santirana. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Santirana 3 ya. Santirana 3. Kemudian resultan apa lagi? Ya, maha wipaka ya, 8 ini. Oke. Kita nggak lihat yang ini dulu. Di sini kan juga ada kan yang resultan ya. Tapi kita lihat yang lingkup indriawi dulu ya. Sama yang memproduksi senyuman siapa tuh? Ya, ini di mana? Terakhir ya, ini ya. Oke, nah kita lihat. Kesadaran yang mempertahankan objek dan kesadaran yang memproduksi senyuman berarti ada berapa? Ini 3, 8, 11, 12 ya. 12 kesadaran ini hanya bisa mengambil objek lingkup indriawi. Nah, bingung lagi. Dari tadi nggak ada tuh yang namanya objek lingkup indriawi. Adanya tadi objek bentuk suara, bla bla bla. Nah, ini kan tadi ada mental tadi apa? Pasada, kemudian cita, sukuma rupa, cita, cetasika, nibbana dan panyati kan konsep ya. Oke. Nah, tahu tadi kita lihat di sini ya, bisa sama aja. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman yang ini makanya dia kelompokkan kan, mengkelompokkannya seperti apa? Seperti yang kita bisa lihat di halaman berapa? Mana? Halaman berapa ya? Hah? 142. Jauh ya? Ya, 142. Oke. Jadi supaya memudahkan aja ya. Jadi dia mengklasifikasikannya menjadi ada objek terbatas atau objek lingkup indriawi, kemudian ada objek duniawi ya, kemudian semua objek kecuali jalan dan buah arahata, semua objek ya termasuk semua ya, semua ini, oke. Kemudian konsep saja atau yang lebih tinggi saja ya, dan nibbana ya. Nah, kita lihat. Tadi dia bilang 3 kesadaran resultan sisanya dan kesadaran yang memproduksi senyuman. Jadi 3 santirana, 8 mahawipaka. 8 mahawipaka dan 3 santirana ini bisa berfungsi sebagai apa? Tadaramana ya. Jadi yang kita tahu sekarang, ternyata kalau yang muncul di tadaramana dia hanya bisa mengambil objek lingkup indrawi ya, termasuk hasitupada hanya bisa mengambil objek indrawi. Nah, objek lingkup indrawi itu adalah 54 cita, 52 cetasika, 28 rupa, ada lagi? Nggak ada ya. Jadi dia hanya bisa mengambil ini salah satu ya. Saat ada satu cita yang muncul, tentu cetasika yang menyertai juga sama jadi objek dia ya. Misalkan apa? Saat mengambil kesadaran lobang mula cita ya. Lobang mula cita yang pertama misalnya kan 19. Oke, cetasikanya. Betul gak? Ya, oke ya. Udah ada yang iya. Jadi udah lah ya, anggap betul ya. Emang betul. 19 kan. Nah, berarti 19 cetasika yang muncul bersama cita itu juga menjadi objek dari kesadaran tersebut. Jelas ya? Oke. Nah, bisa juga berupa rupa. Oke. Jadi ini adalah objek lingkup indrawi. Dia 3 santirana, 8 mahawipaka, hasitupada ini tidak bisa mengambil nibbana sebagai objek ya, tidak bisa mengambil konsep sebagai objek ya, dan juga tidak bisa mengambil mahagata cita sebagai objek karena dia hanya bisa mengambil 54 cita ya, 54 cita yang kama wacara cita ya. Dia tidak bisa mengambil kesadaran jalan sebagai objek atau kesadaran buah sebagai objek. Oke, sudah hafal? Ya. Jadi yang bisa berfungsi sebagai tadaramana yaitu 3 santirana dan 8 mahawipaka ya.
Dan yang satu lagi tambahan yaitu hasitu pada cita hanya bisa mengambil objek lingkup indrawi, ya. Jadi kalau begitu saat seseorang mencapai jana objeknya apa? Hah? Patibaganimita. Patibaganimita itu apa? Konsep, ya. Tadaramana muncul enggak? Tidak, ya, karena tadaramana tadi hukumnya dia hanya bisa mengambil objek lingkup indrawi. Gitu, ya. Nanti bab 4 kita belajar lagi. Oh, ternyata di sehari-hari juga belum tentu dia muncul, ya. Tapi udah, jangan pikirin itu dulu. Nanti stres. Oke, jadi sampai sini oke ya? Ada yang mau tanya sampai sini? Saya anggap sudah mantap ya, kalau tidak ada yang tanya. Oke. Ayo, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini ada kesadaran tidak baik, apa tuh? Aku salah, cita, ada berapa? 12 ya. Kesadaran baik yang besar. Maha kusala, tanpa pengetahuan. Nyana wip payuta. Oke. 12 aku salah ini kan? Oke, 12 aku salah, 12. Terus maha kusala nyana wip payuta yang mana? Ini? 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 Ya, ini kan? Ini 2. Terus? Ini 2. Oke. Udah berapa tuh? 16 kan? Ya kan mau 20 kan? Nah mana lagi? Kesadaran fungsional besar. Berarti mahakirya yang nyana wipayuta. Sama kan posisinya kan? Yang ini dan ini. Oke? 12 tambah berapa? 8? 20 ya. 20 kesadaran ini bisa mengambil semua objek. Nah, bisa mengambil semua nih. Tapi ada kecualinya. Ya. Kecuali apa? Kecuali kesadaran adi duniawi dan nibbana ya. Kalau kita lihat lagi yang tadi 142 golongan objek ya, penggolongan objek yang kecuali kesadaran adi duniawi dan nibbana kita sebut sebagai objek duniawi, lokia aramana. Oke? Jadi kita boleh lebih singkatnya kita boleh bilang bahwa aku salah cita dan maha kusala cita yang nyana wipayuta, maha kirya cita yang nyana wipayuta ya bisa mengambil lokia aramana atau objek duniawi ya. Objek duniawi itu apa? Yaitu semua yang ada di sini kecuali maga, pala dan nibbana. Oke, makanya dia hanya bisa mengambil berapa cita? 81 dikurangi oleh lokutara cita ya. Jadi dosa mula cita seseorang tidak bisa untuk mengambil kesadaran jana kesadaran jalan yang sudah pernah muncul misalnya ya. Tapi misalnya pada sotapana ya, seorang sotapana kan masih ada kan dosa mula citanya, tapi kayaknya nggak mungkin merenungkan jalan dengan dengan dosa mula cita ya. Contohnya nggak cocok. Jadi nggak mungkin ya, karena dia tidak bisa juga ya. Karena apa? Kenapa kesadaran tersebut tidak bisa mengambil kesadaran adi duniawi dan nibbana? Iya, karena bodoh. Kan tidak punya pengetahuan ya. Apalagi di sini ya, mana mungkin ada pengetahuan, oke? Yang ada moha. Okay. Jadi dia tidak bisa mengambil kesadaran adi duniawi atau lokutara cita dan nibbana ya. Oke. Jadi berapa kesadaran yang bisa mengambil lokia aramana? Berapa cita yang bisa mengambil objek duniawi lokia aramana? Kok jadi banyak? Berapa kesadaran? Iya 20 ya. Jadi berapa kesadaran yang bisa mengambil objek lingkup indrawi?
Berapa kesadaran yang bisa mengambil objek lingkup indriawi? 12. Ayo, jangan bingung. Bedakan citanya sebagai objek dan citanya sebagai subjek. Oke? Kita anggap subjek itu adalah yang mengambil, ya. Yang diambil siapa? Objek kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kesadaran yang bisa mengambil objek lingkup indriawi? 12 kan tadi kan, yaitu 11 yang bisa berfungsi sebagai tadaramana sama hasitubada. Oke? Ya. Nah, nanti yang mana yang mau diambil ya pokoknya yang di lingkup ini aja. Gitu. Kemudian ada objek, tadi ada objek duniawi kan? Ya, tadi ada objek lingkup indrawi. Sekarang objek duniawi tadi berapa? 81 cita, ya. Kemudian 52 cetasika, 28 rupa. Kemudian ada tambahan yaitu konsep, ya. Jadi bisa kan saat Anda misalnya loba mula cita mengambil wujud suami atau istri misalnya, ya kan? Bisa kan? Itu kan konsep, ya. Oke. Nah, aku salah cita 81 cita berarti termasuk mahagata cita enggak? Masuk kan? Ya. Aku salah cita berarti bisa mengambil mahagata cita loh sebagai objek kapan? Merenungkan. Lebih tepatnya kalau misalnya kan ada kan contoh ya di buku ya, misalkan dulu pernah mencapai jana, ya kan, terus sekarang nggak bisa capai-capai lagi, akhirnya dia mengingat pengalaman pencapaian jana dulu dengan penyesalan misalnya, ya itu kan dosa mula cita, mengambil kesadaran jana yang masa lalu, ya, yang masa lalu. Karena nggak mungkin kesadaran itu muncul di dua kesadaran muncul di satu momen yang sama kan, ya. Jadi kalau misalnya mengambil cita sebagai objek pasti adalah cita yang masa lalu. Jelas? Ulang, yang mana? Dari Cita yang mengambil objek, cita masa lalu. Enggak. Citanya muncul sekarang. Dia mengambil objek cita. Misalnya tadi dosa mula cita, kan penyesalan nih dosa mula cita. Ya, mengambil mengingat kembali kan jana saat pencapaian jana dulu. Berarti mengambil kesadaran jana. Yang kesadaran jananya yang saat ini apa yang masa lalu? Yang masa lalu. Jadi nggak mungkin ada dua cita yang muncul bersamaan di satu momen gitu, ya. Yang mana? Oh ya. Oke. Berapa cita yang bisa mengambil objek duniawi? Objek duniawi, lokia aramana 20, yaitu 12 akusala cita, 8, jangan langsung 8 dong. 4 maha kusala nyana wipayuta, 4 maha kiriya nyana wipayuta, ya pokoknya yang enggak ada panianya, ya yang enggak ada amohanya, oke? Jadi ini ada objek lingkup indriawi atau kama wacara aramana, ya bisa juga disebut parita aramana, boleh, ya. Kemudian ini adalah objek duniawi atau lokia aramana, ya. Oke. Jadi seseorang bisa merenungkan nibbana dengan loba mula cita? Bisa? Gak bisa. Bisa merenungkan jana dengan loba mula cita? Bisa, ya, bisa. Oke. Masih ada yang belum mengerti? Pak Suwandi, oke? Ya. Benar ya? udah ini udah hafal katanya. Oke, yuk kita lanjut. Sekarang adalah, nah tadi kan yang nyana wip payuta. Sekarang adalah yang maha kusala kan, kesadaran baik yang besar dengan
pengetahuan ya. Maha kusala yang nyana sampayuta yang berasosiasi dengan pengetahuan. Jadi pinter nih, ada pengetahuannya nih ya. Ada berapa? Yang ini kan sekarang 4 kan? Ya, ada 4. Kemudian tambah satu lagi yaitu kesadaran baik jana materi halus, pengetahuan yang lebih tinggi. Pengetahuan yang lebih tinggi di sini adalah abinya, kesaktian, ya. Nah, kesadaran bisa dilatih khusus untuk abinya itu adalah jana kelima. Di mana sih? Ya, rupa wacara ya. Di sini kan? Oke, tapi yang khusus, yang dilatih khusus yang abinya ya. Oke, yang abinya ya. Nah, ini karena dia udah pinter nih ya, udah punya pengetahuan kan, punya apanya ya. Dan ini yang ada abinyanya itu sudah bisa mengambil lebih banyak lagi. Sudah mulai bisa mengambil nibbana, kesadaran adi duniawi dan nibbana ya. Tapi ada yang belum bisa, yaitu yang paling tinggi, kesadaran jalan dan buah arahata. Ya, jadi dia yang ini kesadaran yang rupa kusala jana kelima yang abinya ya, dan maha kusala nyana sampayuta. Oke. Dia bisa mengambil semua objek kecuali buah dan jalan arahata gitu ya. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku di sini. Oke. Jadi walaupun dibilangnya bisa mengambil jalan adi duniawi, tapi kalau dia seorang putu jana, dia juga tidak bisa mengambil. Jelas ya. Jadi misalnya punya kesaktian. Orang yang punya kesaktian kan bisa ada yang punya kesaktian membaca pikiran orang lain ya. Nah, kalau dia adalah seorang yang belum Arya atau putu jana, dia tidak akan bisa membaca pikiran yang orang yang Arya, seorang Arya ya, baik Sotapana, Sakadagami, Anagami atau Arahat. Oke. Dengan demikian dia tidak bisa mengambil kesadaran adi duniawi sebagai objeknya. Sebenarnya dia tahu orang itu Sotapana atau Sakadagami itu kan mengambil kesadaran jalan dan buah orang tersebut yang sudah pernah dicapai orang tersebut gitu loh ya. Tapi karena dia sendiri belum pernah mencapainya, maka dia tidak bisa mengambil. Ya, sama, dia belum pernah mencapai nibbana, bagaimana dia mau mengambil nibbana sebagai objek? Gitu. Ya. Jadi tergantung pencapaiannya juga. Oke. Nah, kalau misalnya yang dia adalah seorang sakadagami, maka dia bisa mengambil ya sakadagami sendiri bisa sama atau yang lebih rendah. Jadi bisa membaca pikiran seorang sakadagami, bisa membaca pikiran seorang sotapana dan putu jana ya. Jalan dan kesadaran jalan dan buah yang bisa dia ambil adalah sampai setingkat sakadagami, maga dan pala. Ya, nibbana bisa? Nibbana bisa kan, dia sudah pernah mencapai. Sudah pernah mengambil objek. Begitu muncul kesadaran sotapati maga cita, objeknya adalah nibbana. Berarti dia seorang sakadagami, berarti dia sudah pernah mengambil nibbana sebagai objek ya. Maka saat perenungan kembalinya itu, penelaan kembalinya ya, mahakusalanya dia bisa mengambil dengan mahakusala cita aja dia bisa mengambil objek, bukan objeknya sih, bukan mengambil apa, menarik kesimpulan bahwa ini adalah nibbana gitu. Ya, yang bisa mengambil nibbana sebagai objek hanya maga dan pala. Ya, mahakusala walaupun dibilang bisa mengambil nibbana sebagai objek, sebenarnya adalah menarik kesimpulan bahwa oh ini adalah nibbana gitu. Ya, bukan benar-benar nibbananya. Ya, jelas? Ya. Kan di rupa wacara ini kan misalnya putu jana gitu. Berarti nibbana nggak bisa diambil kan? Yang mana? Seorang putu jana. Ya, seorang putu jana tidak bisa mengambil. Tapi kalau yang tadi bilang untuk yang Arya. Arya sini dong. Kan Lokutara. Ini kan jana belum. Ini masih Lokia kan? Kalau
Kalau Arya itu udah adi duniawi, Pak Adi. Udah adi duniawi. Ini kan di rupa. Oh ini, si ini. Oh, karena dia punya kesaktian. Dia punya. Dia seorang putujana. Nah, kalau dia putujana dia nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi kalau dia adalah seorang tadi sakadagami, nah dia bisa mengambil kesadaran jalan dan buah sotapati dan sakadagami gitu. Buah jalan dan buah ya, termasuk nibbana gitu ya. Tapi kalau putujana nggak bisa. Ya kenapa? Alasannya ya karena semata-mata dia belum pernah mencapai. Oh keren dong, bisa abinya terus langsung ngambil. Ya nggak bisa ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi berapa kesadaran yang bisa mengambil semua objek kecuali jalan dan buah arahata? 5 apa aja? Kok maha kiriya? 4 maha kusala yang nyana sampayuta dan rupa kusala yang abinya. Ya. Oke. Kalau kiri ya berarti kan dia udah arahat. Ya. Berarti dia udah bisa ngambil buah dan jalan arahata. Gitu loh. Logika berpikirnya kan begitu. Ini kenapa dia belum bisa mengambil jalan dan buah arahata, karena paling tinggi itu berarti kan anagami. Ya. Oke, dan kesadaran yang munculnya kan masih maha kusala, bukan maha kiriya. Ya kan? Kalau yang fungsional itu miliknya siapa? Arahat, ya. Paceka Buddha atau Buddha, kecuali ini kan Manodara Wajana dan Pancadara Wajana, ya. 18 sisanya kan miliknya arahat, nggak bisa muncul di putujana atau seka, ya. Seka udah tahu ya, Sotapana, Sakadagami dan Anagami, ya. Begitu aja logika berpikirnya, ya. Kenapa ini maha kusala, kenapa nggak maha kiriya? Karena beda, objek yang bisa diambil itu beda. Maha kiriya lebih banyak lagi, gitu. Ya, tadi kan aku salah, oh dia bisa semua kecuali yang adi duniawi, termasuk nibbana, kan begitu kan? Nah, kemudian maju lagi satu tingkat, yaitu yang punya nyana, ya, yaitu maha kusala yang nyana sampayuta. Kemudian yang punya abinya, tapi yang masih kusala, ya. Nah, bisa lebih banyak lagi, kecuali jalan buah yang belum dicapai dia, gitu loh ya. Dan nibbana juga. Kalau dia udah Arya dia bisa ambil, tapi kalau putujana nggak bisa. Jelas ya. Nah kalau misalnya, oh itu yang bisa mengambil semua kecuali jalan dan buah arahata, yang gitu ya. Tapi semua tahu ya ada syarat dan kondisi yang berlaku ya. Oke. Sekarang, nah lebih pintar lagi, oke? Yaitu untuk kesadaran kiriya, ya. Kesadaran maha kiriya, nyana sampayuta yang berasosiasi dengan pengetahuan. Kemudian rupa kiriya yang abinya, ya. Berarti yang di mana? Sini? A apa B? Hah? A atau B? A. Ini kelompok apa? Kusala wipaka kiriya, ya. Nanti kalau baca syairnya jadi kusala kiriya wipaka dong. Ya. Jadi ini kan, jadi ini. Oke, ini ya. Ini yang kiriya, rupa kiriya jana kelima kan, ya. Nah, ini tapi kalau yang abinya, kembali lagi yang abinya, ya. Nah, ini sama yang ini. Yang tadi sisa ini kan? Yang ini kan udah kan semua kan? Ini udah. Oke, ini udah. Ini semua udah ya. Nah, yang sisanya ini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini. Nah, terus ada tambahan 1 yaitu yang mengarahkan ke pintu batin. Mano Dwara Wacana. Ini. Ya, ini. Oke. Bisa mengambil semua objek tanpa kecuali, ya, karena arahat dia sudah mengalami semua kesadaran jalan dan buah, ya, oke. Dan ini kan yang nyana sampayuta, yang dengan pengetahuan atau yang abinya, ya. Jadi
arahat ya bisa yang ada abhignanya ya dia bisa membaca pikiran seorang arahat, sakadagami, anagami, sotapanna, putujana apalagi gitu ya. Tapi kalau menurut teks tidak semua arahat juga yang bisa walaupun punya kesaktian ya. Yang bisa membaca semuanya hanya Buddha karena sabanyuta itu ya mempunyai sabanyuta nyana ya. Oke. Tapi untuk ini Anda tahu ternyata kalau maha kiriya nyana sampayuta dan rupa kiriya yang abhinya ya itu bisa mengambil semua objek. Enggak sabanyuta juga kan? Enggak. Bisa mengambil membaca pikiran orang tapi mungkin enggak semua kayak enggak seluas yang kemampuan Buddha gitu. Seorang Buddha. Paraminya aja beda. Jauh. Tapi kalau arahat bisa semua. Tapi arahat bisa. Maksudnya? Bisa membaca pikiran. Ya terbatas juga. Terbatas juga. Ya pokoknya intinya adalah pernyataan ini maksudnya ya tidak bisa mengalahkan Buddha. Ya. Jadi misalnya Mahamoggallana dikenal yang Arya Mahamoggallana terkenal abhinya kan, yang paling sakti, tapi tetap kalah sama Buddha. Gitu. Sariputta kebijaksanaannya tetap kalah sama Buddha ya. Mau jadi Buddha? Keren loh. Ngumpulin ya. Oke. Nah, Manodhara Wajjana. Ayo. Dia adalah apa sih? Golongan apa sih? Masuk ke golongan apa? Ahetuka kiriya ya. Oke. Nah, dia kenapa dibilang bisa mengambil semua objek ya karena dia ini proses dia kan sebagai yang mengarahkan ke pintu batin ya. Berarti dia selalu muncul di proses kognitif pintu batin. Tadi kita sudah bilang proses objek yang bisa masuk ke proses kognitif pintu batin adalah semua objek gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti bab 4 kita belajar saat seseorang mau masuk ke jana ya kan kalau jana itu kan nggak di pintu panca indera ya, pintu batin kan. Nah, itu prosesnya juga nanti pasti harus ada Manodhara Wajjana dulu yang mengambil objeknya ya. Saat seorang Arya misalnya sudah mencapai sakadagami, kemudian dia begitu buah kesadaran buahnya lenyap ya lanjut ke yang kesadaran proses kognitif penelaan kembali itu masih ingat Pacawekana ya apa Pacawekana ya Bante juga sering ulang-ulang kan ya. Jadi kan selalu dibilang kalau seseorang sudah mencapai Arya tidak perlu ada yang kasih tahu kan karena secara otomatis dia akan dilanjutkan dengan proses kognitif yang menelaah kembali ya. Nah, di situ nanti muncul Pacawekana nyana kan ya. Yang dilihat apa? Lihat catatan. Ya, jalan yang muncul, kesadaran jalan yang muncul tadi yang mana? Kesadaran buah yang muncul yang mana tadi, ya kan? Makanya dia tahu, oh ini udah setingkat sakadagami, oh ini udah setingkat anagami gitu misalnya ya. Kemudian kilesa yang sudah dihancurkan, kilesa yang belum dihancurkan dan nibbana ya. Jadi menarik kesimpulan oh ini adalah nibbana gitu ya. Nah, itu yang melihat siapa? Kalau masih seka maha kusala nyana sampayuta. Kalau sudah arahat maha kiriya nyana sampayuta ya. Tapi dalam proses kognitifnya pasti melewati yang namanya Manodhara Wajjana. Maka dia disebut juga bisa mengambil semua objek gitu loh ya. Tapi kembali lagi untuk yang nibbana itu ya hanya seperti yang Mahakusala tadi, mungkin hanya bayangannya atau penarikan kesimpulan, tapi bukan nibbana sesungguhnya gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya yang tadi Pacawekana ada 5 hal itu, kalau seorang arahat berarti ya tidak ada lagi, tidak merenungkan lagi kilesa yang belum dihancurkan karena semua kilesa sudah dihancurkan ya. Oke, kemudian
Sudah sampai 6 ini, sampai 6 kesadaran ini? Ada yang mau tanya dulu? Udah jelas? Kenapa Rena? Hah? Jadi sudah ya? Jadi kenapa kalau misalnya sekarang ditanya kesadaran apa yang bisa mengambil semua objek? Ada berapa? 6. Cari aja yang paling pinter. Ya kan? Mahakiriya, Jnana, Sampayuta. Dan rupa kiriya, abinya. Ya. Mano Dwara Wajana nggak pinter ya. Dia nggak punya akar malah ya. Tapi ya karena dia harus mengarahkan ke pintu batin. Makanya semua harus lewatin dia istilahnya gitu. Ya. Oke. Berapa kesadaran? Jadi tabel yang kolom pertama ini, di tabel itu Ci, yang kolom pertama itu adalah kesadaran apa ya yang bisa mengambil yang sebelahnya objeknya apa gitu. Cara bacanya begitu ya. Yang kesadaran yang kolom pertama itu subjeknya ya. Dia bisa mengambil objeknya yang mana aja gitu ya. Kemudian yang sebelahnya lagi ada uraiannya. Misalnya tadi semua objek itu apa? Kesadarannya yang ini, cetasikanya yang ini, rupanya yang ini, nibbananya yang ini, konsepnya yang ini gitu. Jelas cara baca tabel yang di halaman 201 itu. Oke? Ada yang masih bingung cara baca tabelnya? Gampang kan? Pokoknya yang kolom paling kiri itu artinya dia sebagai subjeknya. Ya. Nah, dia bisa mengambil apa? Objeknya. Objeknya di kolom yang kedua. Oke. Kalau kolom yang ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya itu hanya uraian dari kolom yang kedua. Oh, jelas ya. Misalkan tadi Hasitupada bisa mengambil objek lingkup indriawi. Apa sih objek lingkup indriawi? Oh, ini 54 kesadaran lingkup indriawi, 52 cetasika, 28 rupa. Seperti itu. Jelas? Itu cara membaca tabelnya, ya. Lanjut, dikit lagi. Ya, silakan. Yang semua objek itu bisa sama Sambuddha aja? Arahat bisa ngambil semua. Tapi kalau yang misalkan membaca pikiran semua makhluk itu hanya sama Sambuddha katanya. Tapi dia bisa mengambil kesadaran jalan, buah, ya. Dia sendiri ya, kalau misalnya seorang arahat mau mengambil kesadaran jalan dan buah yang dialami dia sendiri ya nggak usah pakai abinnya. Mau pakai abinnya boleh, nggak juga boleh. Ya kan nggak semua arah punya abinnya. Ya kan? Tapi kan tetap aja ada pacawekana. Gitu. Oke? Tapi kalau misalnya seorang arahat punya abinnya berarti dia bisa mengambil yang orang lain. Karena kita kalau mau mengambil punya orang lain harus pakai abinnya. Nggak bisa hanya pakai mahakusala atau mahakiriya, sorry. Ya, kalau seorang arahat mau mengambil kesadaran jalan dan buah orang lain, nggak bisa dengan mahakirianya. Dia harus punya kesaktian. Jadi pakai yang rupa kirianya gitu. Oke, kok? Ya. Tapi tidak seluas gitu loh. Maksudnya seluas sama Sambuddha, ya. Oke, sekarang kita lihat kesadaran baik jana materi halus. Kesadaran baik jana materi halus ada berapa? Berarti apa? Rupa, wacara, cita ya. Rupa, wacara, cita ada berapa? 15 ya. Karena ini masuk Bu tetap ya Ci. Ini tetap masuk tapi yang biasa bukannya abinya. Yang tidak dilatih khusus. Ya, jadi rupa, wacara, jana kelima yang biasa. Objeknya tetap patibaga nimita. Ngerti nggak? Jadi kita nggak ngomongin abinya lagi sekarang ya. Kita membicarakan kesadaran jana, materi halus, rupa wacara kusala jana, rupa wacara wipaka jana, wipaka cita, rupa wacara kiriya cita ya. Tapi yang nggak ada abinyanya. Oke. Nah itu objeknya kan semuanya adalah patibaga nimita ya. Ya tergantung lah dia mau kasina atau anapanasati dan sebagainya ya. Nah tapi namanya objeknya adalah patibaga nimita ya. Dan patibaga nimita itu adalah konsep ya. Oke, kemudian kesadaran jana non materi yang pertama apa tuh?
Namanya apa? Akasanancayatana, kusala cita, ya. Terus vipaka cita, kiriya cita, ya. Ini kusala, ini kiriya. Oke. Nah, ini dan yang ketiga ini kusala, vipaka, kiriya, ya. Yang ketiga apa namanya? Akincan nyayatana, ya. Oke. Nah, 3 kesadaran ini yang arupa wacara yang pertama dan ketiga, berarti ada berapa? Ini 3, 6 kan? Ya. Dan 15 ini berarti totalnya berapa? 21 hanya mengambil konsep sebagai objek, ya. Karena ini rupa wacara sudah pasti karena objeknya adalah patibaga nimitta. Itu adalah konsep, ya. Kemudian arupa wacara kusala, vipaka dan kiriya yang pertama, objeknya adalah ruang tanpa batas. Itu adalah konsep, ya. Arupa wacara cita yang ketiga, objeknya adalah kelenyapan dari arupa wacara yang pertama, ya. Kelenyapan itu adalah konsep, ya. Jadi makanya mereka 21 cita ini hanya bisa mengambil konsep sebagai objek. Tidak bisa mengambil cita sebagai objek. Ya. Kan kita awal tadi aku salah. Malah objeknya tuh bisa lebih luas gitu daripada yang Iya. Karena kalau kita di kesadaran jana, seseorang waktu saat berada di dalam jana kan panca indera, proses kognitif panca inderanya kan nggak jalan, kan lagi meditasi, ya, ya. Jadi ini nggak diambil, oke? Nggak mikir yang lain-lain kan, hanya fokus konsentrasi ke objeknya saja kan, satu objek. Kalau nggak kan nggak muncul Pak, oke? 7, oke. Nah ya. Terus udah semua ya, jadi 21 ini hanya mengambil konsep. Udah jelas sekarang kenapa? Alasannya ya, karena ini ada kesadaran dicapai dengan meditasi, saat di dalam meditasi gitu ya. Jadi nggak mungkin mengambil objek bentuk, objek suara ya, karena malah udah katanya udah tertutup kan ya. Kan kesadaran itu hanya muncul satu momen di satu saat. Oke, nah kemudian selanjutnya kesadaran jana non materi yang kedua, berarti arupa jana yang kedua, yang ini kan. Dan yang keempat, ini mengambil mahagata spesial, ya. Mahagata spesial, kesadaran yang lebih tinggi. Karena apa? Objek untuk arupa jana yang kedua ini adalah kesadaran arupa jana yang pertama, ya. Kesadaran kan, ya. Kemudian kalau arupa jana yang keempat, mengambil objeknya adalah kesadaran arupa jana yang ketiga. Ya, jadi dia mengambil cita sebagai objek. Tapi tidak semua cita, hanya yang ini hanya mengambil arupa jana yang pertama. Dia nggak bisa mengambil rupa jana sebagai cita, sebagai objek, nggak bisa. Ya, jadi objeknya khusus, hanya itu aja, nggak ada yang lain lagi. Oke, kembali lagi karena ini ada kesadaran jana, ya, fokus sama satu objek, nggak bisa ke macam-macam objek, ya. Oke, nah ini apa namanya? Maka mereka 3 sama 3 kan, 6 kan? Ya, 6 ini mengambil kesadaran yang lebih tinggi, mahagata cita ya. Jadi ini mengambil mahagata spesial. Nah, keterangannya ada di belakang. Yang jana non materi kedua mengambil jana non materi yang pertama. Yang jana non materi keempat mengambil jana non materi yang ketiga, gitu ya. Jumlah cetasika yang bisa menyertai tidak semua, ya. Kita sudah belajar kan? Di sini masih ingat berapa cetasika yang bisa menyertai? Rena? Berapa cetasika yang bisa muncul bersama dengan arupa jana? Itu contekannya 30 ya. Nanti kalau lihat lagi di rumah lingkarannya ada 30 ya. Mau disebutkan 30-nya? Ya. Ayo coba komen apa aja. Enggak tahu. Harus dari Anya Samana dulu dong, ya kan? Nah, Anya Samana ada berapa?
13 kan, tapi yang muncul berapa? 7 udah pasti. Terus 7 udah pasti. Jadi kembali ke bab 2 nih jadinya. 7 sudah pasti. Terus dari 6 witaka ada enggak? Witaka ada enggak? Enggak ada. Dia setara jana berapa? 5. Witaka enggak ada. Wicara? Hah? Enggak ada. Terus adimoka? Ya kan? Witaka, wicara, adimoka ya. Adimoka? Ada dong. Terus wirya ada, masa mau capai jana nggak ada wirya ya. Terus piti nggak ada ya, jana ketiga kan sampai jana ketiga doang. Ini kan jana kelima nggak ada ya. Canda hasrat ya ada ya, tanpa hasrat nggak bisa ya. Oke, berarti dari 6 ada 2 ya tadi ya. Berapa? Ada 3 ya. Canda, wirya, adimoka ya. 3. 10 kan di Anyaya Samana kan. Terus selanjutnya apa? Cetasika kelompok yang sobana. Akusala cita ada? Akusala cetasika bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena dia adalah kesadarannya indah ya. Sobana cita ada berapa? Sobana sadarana 19. Terus 3 wirati muncul nggak di kesadaran jana? Bisa nggak orang yang di dalam jana memukul nyamuk? Enggak kan? 3 wirati enggak ya. Oke, terus karuna mudita? Kenapa? Hah? Kalau karuna dan mudita sebagai objek, maksudnya seseorang melatih karuna bawana atau mudita bawana bisa pencapaian tertingginya sampai mana? Jana ke-4 yang masih ada sukanya, ya kan, somanasanya ya. Kalau UPK kan udah nggak bisa, mereka tidak sama ya. Jadi karuna nggak bisa ya. Terus apamanya nggak bisa. Terakhir pangindria ya. Jadi 1. Pas nggak? 30. Oke. Pulang belajar lagi. Oke ya. Jadi ini yang tadi ya 30 aja ya. Jadi tidak 52 cetasika ya. Jangan lata atasnya 52 semua ini juga 52. Enggak bisa ya. Oke. Nah, yang paling gampang kesadaran adi duniawi 8 kan, yaitu sotapati maga cita, sakadagami maga cita, anagami maga cita, arahata maga cita, sotapati pala cita sampai anagami pala cita, arahata pala cita lupa ya. Semua ya 8 itu hanya mengambil nibbana sebagai objek. Udah selesai. Ikhtisar objek. Oke, gampang kan? Siapa bilang susah? Besok minggu depan kok Ameng yang maju sini. Nah, sekarang tadi ini kan ada berapa kesadaran yang bisa mengambil objek konsep? Berarti konsep. Ayo. Hanya konsep. Ya, hanya konsep 21 ya. Konsep itu masa apa? Objeknya? Hah? Bebas waktu ya. Bebas waktu ya, jangan kejebak. Bebas waktu. Oke. Terus arupa jana yang kedua, objeknya apa? Masa apa? Masa lalu, karena kesadaran kan, nggak mungkin masa kini yang sedang berlangsung. Kalau sedang berlangsung berarti kan dua-duanya satu momen ya, muncul di satu momen, nggak mungkin. Jadi dia mengambil arupa jana pertama yang masa lalu, ya objeknya selalu masa lalu. Oke, gampang kan? Tapi kita nggak bahas yang patisandi jadinya ya.
Nggak usah ya, baca sendiri ya. Yang Pati Sandi. Nanti bab 7. Di bab 7.